promise I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani soghiro. Robbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai sobatku semua. Welcome back to my channel. Tahukah sobatku jikalau Francesco Bagnaia mengaku iklim dengan dua pembalap bersaing untuk meraih gelar juara. Sengaja diciptakan Ducati mulai MotoGP 2025. Ducati menjalani awal musim ini dengan impresif. Rekrutan anyar Marc Marquez berhasil memenangi 4 sprint race dan 3 full race dari 4 seri MotoGP. Peko, sapaan akrab, Bagnaia mencatat hasil yang lumayan. Ia mengukir kemenangan saat mentas di MotoGP Amerika Serikat. Kehadiran Marquez yang langsung tancap gas bersama Ducati menandai era baru. Pabrikan asal Italia itu pertama kalinya punya dua pembalap yang sama-sama punya kapasitas untuk meraih gelar juara dunia. Saya pikir Ducati ingin menciptakan situasi ini karena tahun lalu kami kehilangan kejuaraan karena saya melakukan kesalahan. Ucap Bagnaia seperti dilansir dari Crash. Ketika Anda memenangkan 18 balapan dalam satu musim termasuk sprint race, dan kemudian kehilangan kejuaraan, itu sesuatu yang aneh untuk dijelaskan, katanya melanjutkan. Bagnaia menyadari MotoGP musim ini akan berjalan lebih sulit bagi dirinya dengan kehadiran Marquez. Namun, pembalap asal Italia itu mengaku fokusnya hanya berupaya meraih hasil terbaik di setiap balapan. Saya tahu musim ini akan sulit untuk pertarungan yang akan kami lakukan dengan Marc. Tetapi jika saya menang itu akan terasa fantastis. Jadi, saya harus terus bekerja seperti ini. Nah sobatku semua, pembalap tim Red Bull KTM, Pedro Acosta bertekad bangkit di MotoGP Spanyol 2025. Acosta mulai gerah karena tak bisa berjuang merebut podium di 4 seri yang sudah berlangsung di musim ini. Acosta ingin bersaing memperebutkan podium, bahkan kemenangan karena ingin berduel dengan para pembalap hebat seperti Marquez. Bagi Acosta, menang atau kalah saat berduel melawan Marquez tetap menjadi hal baik karena ia bisa belajar dari pembalap tim Ducati Lenovo tersebut. Pedro Acosta memang belum bisa berbicara banyak dalam MotoGP 2025. Pasalnya, dia cukup sulit menembus posisi 5 besar dalam 4 seri yang sudah dimainkan. Karena kesulitan, Acosta pun kesulitan bersaing dengan para pembalap barisan depan. Padahal, Acosta merasa duel dengan para pembalap hebat seperti Marquez bisa menjadi pelajaran yang amat berharga. Jadi, kalah atau menang tidak salah. Satu hal yang penting adalah Acosta bisa bersaing di barisan depan. Saya lebih dari sekadar ingin mengalahkannya. Saya juga ingin bisa kalah melawannya, ungkapnya Pedro dilansir dari Crash. Saat ini Pedro Acosta berada di posisi ke-11 pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan 24 poin. Dia berselisih 2 poin dari pembalap Repsol Honda, Luca Marini di batas 10 besar klasemen dengan poin 26. Sementara itu, Marc Marquez menempati puncak klasemen dengan mengumpulkan 123 poin. Poin itu dari 3 kemenangan dalam 4 seri yang sudah dilalui. Sebatas informasi, seri kelima MotoGP 2025 akan digelar di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez, Spanyol. Seri MotoGP Spanyol 2025 akan dimulai pada 25 sampai 27 April 2025. Sementara itu sobatku semua, Fabio Di Giannantonio hanya finish di posisi ke-16 dalam balapan utama hari Minggu di MotoGP Qatar. Bukan sebab tanpa, karena rider VR46 Ducati itu sempat melepaskan Alex Marquez pada lap awal dan kemudian menabrak Jorge Martin yang terjatuh tepat di depannya tanpa bisa menghindarinya. Meski kondisi Martin terus mengelayuti pikirannya, Di Gia yakin bahwa dia melaju lebih cepat dibandingkan dengan semua pembalap kecuali Marc Marquez. Di akhir balapan, jika melihat catatan waktu kecepatan saya adalah kecepatan podium. Jadi itulah targetnya.
Kemudian beberapa insiden menghancurkan rencana saya, ujar rider asal Roma Italia itu merujuk pada 2 insiden tersebut di atas. Fabio Di Giannantonio gagal mencetak poin dalam balapan utama tetapi memperoleh 4 poin ketika finish ke-6 dalam sprint hari Sabtu di Lusail. Jujur, saya tahu bahwa saya memiliki kecepatan seperti ini. Kami bekerja sangat baik dengan tim untuk mempersiapkan balapan ini. Targetnya adalah untuk melawan pertarungan Marc Marquez karena kecepatan kami sangat kuat, ujar rider berusia 26 tahun itu. Saat ini Di Gia berada di peringkat 5 dalam klasemen dan tertinggal 30 poin dari rekan setimnya Franco Morbidelli yang berada di peringkat 4 setelah meraih podium ganda di Qatar. Di Gia menegaskan bahwa persaingan internal sebagai tambahan motivasi. Di Gia menjelaskan, memiliki rekan setim yang kuat sangat membantu. Kita dapat belajar banyak dari garasi sebelah dan kita juga dapat mempelajari beberapa rahasia. Yang pasti Frankie dapat melakukan hal yang sama dari saya, saat saya melaju sedikit lebih cepat darinya. Di trek, lawan kita adalah semua pembalap tanpa kecepatan. Jadi bagi saya, tidak banyak yang berubah. Di Gia dan Morbido memiliki target tinggi di GP Spanyol akhir pekan ini, mengingat tim VR46 sukses meraih podium pada tahun 2024 berkat Marco Bezzecchi, podium satu-satunya. Dan Di Gia finish ke-7 musim lalu. Di Gia menjelaskan, Jerez adalah trek yang sangat kecil dibandingkan dengan 4 trek sebelumnya. Treknya sangat teknis dan kami akan dapat memahami apakah setup yang kami coba di balapan terakhir dapat memberikan hasil yang positif. Ini akan menjadi akhir pekan yang bagus. Saya berharap ada banyak penggemar yang datang karena mereka akan membawa banyak semangat. Penting untuk terus mempertahankan kecepatan yang kami tunjukkan di akhir pekan sebelumnya. Saya yakin kami dapat bertarung lagi untuk memperebutkan posisi teratas. Tutupnya. Nah sobatku, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rohmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minanar, wa afwa indal hisab. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.